warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Saifullah, pendamping program Keluarga Harapan dari Kabupaten Cirebon. Saya akan melakukan simulasi modul 4, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Saya akan membahas langkah yang ketiga, yaitu mengenai kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Di sini kita akan membahas modul 4. Modul 4 itu mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan anak baru lahir dan ibu menyusui. Sebelumnya sudah pernah kita bahas ya ibu-ibu ya. Langkah pertama dan langkah kedua. Langkah pertama itu adalah mengenai kesejahteraan anak baru lahir dan ibu menyusui. Selanjutnya kita juga sudah pernah bahas langkah kedua, yaitu hambatan dan solusi dalam penanganan kesejahteraan ibu dan anak baru lahir. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan membahas langkah yang ketiga, yaitu mengenai kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Ya. Ini sudah dibentuk ya ibu-ibu ya, 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti saya akan berikan waktu untuk kedua kelompok ini mendiskusikan Bu. Terkait apa mendiskusikannya? Terkait jenis dan manfaat, terkait tradisi dan kebiasaan menyambut ketika ibu baru melahirkan dan bayi baru lahir. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada kedua kelompok untuk memaparkan. Sekarang saya kasih waktu beberapa menit, silahkan ibu didiskusikan. Ya, saya kira cukup ya ibu waktunya untuk berdiskusi. Ya, silakan nanti saya memberikan kesempatan ke kelompok 1. Silakan Bu Suryani. Kalau di sini biasanya melakukan tasyakuran untuk menyambut anak yang baru lahir dan ibu yang baru melahirkan supaya sehat, menjadi Untuk wujud syukur. Jadi syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. dengan melakukan akikahan. Yang selanjutnya apa Bu? Selanjutnya. Yang kebiasaan selanjutnya ya. ada juga, selain ada tasyakuran, ada juga adat pijatan sederhana untuk ibu dan bayi. Ada pijatan punggung untuk memperlancar peredaran darah, untuk memberi rasa nyaman kepada ibu dan bayi supaya bisa rileks. Pijatan payudara untuk memperlancar ASI supaya tumbuh kembang mencegah stunting gitu Oh, Pak. iya. Bagus sekali kelompok 1. Mari ibu-ibu kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mari sekarang kelompok 2 untuk mengutarakan hasil diskusinya. Silakan Ibu Muniri ya. Silakan Bu. Kalau kebiasaan di sini Pak, ini orang baru melahirkan itu makan makanannya tuh daun satu, terus dipepes masih bisa, bikin merangsang air susunya tuh lebih banyak. Iya. Terus dilanjutkan ini kalau anak ibu yang menyusui itu makan makanannya tuh enggak, telur asin nggak boleh. Jadi ada Terus, pantangan makanan Ibu, iya, ya? pantangan makanan itu ikan laut nggak boleh. Itu biasanya mual Ibu ya? Iya, bayinya tuh kalau baru nyusu tuh mual terus muntah takutnya. Iya. Barangkali ada lagi kebiasaan Iya, tradisi Ada Bu? kebiasaannya juga, kadang bayi yang baru lahir tuh Pak sering dikasih pisang atau bubur.
nggak tahu Karena bayi itu rewel ya Bu ya. rewel kemungkinan Supaya- asinya belum asinya kan lancar. belum lancar benar Pak. Jadi bayi kemungkinan lapar terus dikasih makan ya Kasih, supaya nggak ngerengek ya Bu ya. nggak ngerengek, Oh biar jadi nggak- sudah dikasih makanan Sedikit ya. sih, pakai sendok teh loh Pak, dikerik-kerik Oh, dikit iya, iya. dikit. Oke, ini bagus sekali kelompok 2 juga. Mari kita beri tepuk salut juga Ibu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih atas pemaparan diskusi atau jawabannya tadi ya Bu ya. Nah, dari hasil diskusi tadi Bu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Nah, yang pertama adalah keluarga dan lingkungan harus bijak Bu dalam memilih tradisi atau kebiasaan demi mendukung pemenuhan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir sehingga tercegah stunting ya ibu-ibu ya. Tadi yang seperti sudah dibahas dan didiskusikan, contoh untuk tradisi yang mendukung itu seperti pijatan sederhana ya ibu ya. Tadi pada bayi itu juga pijatan ke punggung ibu yang menyusui, sehingga tadi manfaatnya supaya bayi merasa nyaman, juga tadi ibunya juga merasa nyaman sehingga merangsang ibu itu asinya melimpah gitu ya, sehingga anak juga tercegah stunting ya. Juga tadi disampaikan di kelompok 2 makan daun katuk ya Bu ya, atau meminum ramuan jamu itu bagus Bu, bener manfaatnya untuk supaya ASI lancar juga ya Bu ya. Tapi punten tadi ketika ada pantangan makanan, justru Bu, namanya ibu yang baru melahirkan itu kan butuh asupan makanan bergizi yang lebih banyak Bu jumlahnya. Jadi kebiasaan itu harus diluruskan Bu, sehingga kebiasaan itu bermanfaat nanti untuk ibu hamil dan anak baru lahir tersebut ya. Terus hal yang penting yang kedua, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan itu ada bentuk secara material dan non material ibu-ibu ya. Yang secara material itu pemenuhan berupa makanan bergizi untuk si ibu yang menyusui. Lalu pemenuhan peralatan dan perlengkapan untuk anak baru lahir dan ibu menyusui itu juga dipenuhi kebutuhannya. Tadi di samping secara material ada hal yang penting yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu, yaitu secara non material Bu. Ini juga tidak kalah penting ibu-ibu. Bentuknya secara non material itu berupa kasih sayang dan informasi yang bermanfaat untuk perawatan ibu menyusui dan anak baru lahir. Itu baik hasil diskusi tadi yang sudah dipaparkan oleh ibu-ibu, dan saya ingin mengingatkan ibu-ibu, tolong jangan lupa apa yang tadi telah didiskusikan, tolong nanti dipraktekkan di rumah ibu masing-masing ibu ya. Juga jangan lupa di-share atau dibagikan, disebarkan dikasih tahu kepada keluarga terdekat dan tetangga terdekat ya, sehingga ilmunya bermanfaat ya Bu ya. Nah sekarang saatnya saya membagikan kertas ya ibu-ibu. Nanti ibu silakan tulis rencana yang akan dilakukan di rumah Bu terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui di tabel janji diri Bu. Ini nanti saya bagikan, silakan dibagikan Ibu. Saya beri waktu beberapa menit untuk ibu-ibu menulis rencana apa saja yang dilakukan nanti di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sekiranya sudah cukup ya waktu untuk menuliskan rencana-rencana yang ibu akan lakukan di rumah. Itu tabel janji dirinya silakan dikumpulkan ke saya ibu-ibu, dan kertas metaplan-nya itu dibawa oleh ibu-ibu. Itu nanti metaplan silakan sebagai bahan evaluasi ibu di rumah sudah melakukan apa. Misalkan ibu sudah melakukan pemenuhan gizi untuk si ibu menyusui, itu
misalkan sudah makan bergizi, contohnya sudah hari ini makan tempe, tahu atau makan ikan di checklist ya Bu ya. Kalau sudah makan buah-buahan checklist. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk mencairkan suasana ibu-ibu ya, nanti saya ada yel-yel untuk ibu-ibu ya Bu ya. Yel-yelnya gini Bu, yang pertama, kalau saya ngomong ingin anak sehat, ibu jawabnya berikan gizi terbaik ya Bu ya. Kalau saya ngomong stunting, ibu nanti no. Nanti saya kalau ngomong are you ready, ibu bilang yes, yes, bu, ha. Kira-kira paham ya Bu ya? Oke. Coba saya ngecek ya. Ingin anak sehat, Berikan gizi terbaik. stunting, no. Are you ready? Yes, yes, Ha. Ya, terima kasih. Nah, ibu-ibu kan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah ya Bu ya. Nah, itu bantuan-bantuan sosial yang ibu-ibu terima itu harap agar dioptimalkan Bu, untuk dimanfaatkan demi memenuhi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya Bu ya. Tolong dioptimalkan. Nah, selanjutnya bagi kalau ibu-ibu mau mengetahui terkait perawatan ibu menyusui dan bayi baru lahir, nanti ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit daerah, sehingga pelayanannya lebih baik ya ibu-ibu ya. Nah, saya akan melakukan evaluasi pembelajaran. Mungkin ini terakhir dari sesi diskusi kali ini Bu. Akan saya evaluasi hasil pembelajaran diskusi yang sudah kita laksanakan. Jadi ibu-ibu, terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting ini, terkait dengan adat dan kebiasaan menyambut ibu baru lahir dan anak baru lahir ini, tolong harus selektif atau bijaksana, yang mendukung tentunya. Jangan sampai malah nanti merugikan apa yang kita pilih, kebiasaan-kebiasaan. Sehingga ibu-ibu dengan bijak memilih tradisi atau kebiasaan yang kita lakukan terhadap pemenuhan kesejahteraan ibu baru lahir dan anak baru lahir ini, itu nanti bisa bermanfaat dan juga nanti intinya bisa mencegah terjadinya stunting ya ibu-ibu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini bermanfaat ya ibu-ibu ya. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.